Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, pada tanggal 1 September lalu, sejumlah wartawan usia emas, disingkat Warumas, dari sejumlah kota di Jawa Timur mengadakan pertemuan di Bengkel Kopi Surabaya di Jalan Raya Prapen nomor 22. Mereka berasal dari berbagai kota di Jawa Timur, di antaranya dari Bojonegoro, Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Jumlahnya 12 orang. Mereka berkumpul untuk membicarakan rencana launching buku antologi Ku Cinta Negeri, Ku Tulis Puisi yang akan di soft launching di Hotel Surabaya Sweet Hotel, Jalan Pemuda, Surabaya pada tanggal 11 September. Kemudian grand launchingnya diselenggarakan di Pusat Data Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur di Jalan Manyar Pumpungan nomor 32 Surabaya. Buku yang terbit wartawan usia emas ini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama dilaunching pada bulan Februari lalu di kampus Untak Surabaya dalam rangkaian Hari Pers Nasional. Judul antologinya Ku Tulis Puisi ini. Nah, kalau yang kedua ini judulnya Ku Cinta Negeri, Ku Tulis Puisi, yang dikaitkan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 yang tadi saya sebut akan di-launching di Surabaya Sweet Hotel pada tanggal 11 September dan grand launchingnya di Pusat Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Menur Pumpungan nomor 32 Surabaya. Nah, sesudah mereka bertemu membahas acara launching nanti, nah, dua orang di antara mereka yaitu saudara Rokim Dakas, beliau ini seorang wartawan dan seniman. Yang kedua saudara Aryoko, Mas Ari, nah, beliau seorang wartawan dan penyair, penggurit. Mas Ari ini terkenal dengan komunitasnya sastra etnis. Nah, Mas Ari tinggal di Bojonegoro dan Pak Rokim Dakas ini tinggal di Nganjuk. Mereka mengadakan bincang-bincang untuk channel saya Informasi Amang Mawardi. Nah, selanjutnya teman-teman, kami persilakan untuk menonton wawancara antara Wak Rokim Dakas dengan Mas Aryoko, atau yang biasa saya sebut dengan Mas Ari. Monggo, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan, salam selamat seger waras salawase. Siang ini saya mewakili Mas Amang di kanal Informasi Amang Mawardi, ketemu dengan konco lawas Mas Aryoko. Ini konco lawas ini. Lawas dalam arti lama berkecimpung di dunia jurnalistik. Sampai dulu di mana aja, Mas? Pokoknya yang terakhir saya pensiunan Republika. Republika. Ya, terakhir ya. Terakhir. Ya, terus mulai desa
Bojonegoro ya. Pulang ke Bojonegoro, terus dadi wong desa, terus bersastra, produktif ya. Alhamdulillah. Nah, sastra itu kan mencoba menulis bukunya Gusti Allah. Oh. Anu apa supaya ketok ganteng ininya anu Mas copot aja. Ya itu kan anu repot, repot iya. Apa menariknya mengekspresikan diri dengan menulis sastra setelah lama berkecimpung di dunia pewartaan, lantas sekarang kan dunia kontemplasi. Perenungan apa yang Anda dapatkan? Iya, Mas Rokem, kan sekarang kalau mau dipikir ya, meninggal. Mari jadi wartawan itu mau jadi apa tuh? Jadi redaktur. Habis redaktur jadi apa tuh? Jadi pemret, gampangannya kayak gitu. Habis jadi pemret jadi apa tuh? Kan udah selesai, harusnya jadi penulis. Gitu. Yeah. Maka tidaklah mustahil banyak teman-teman yang dulunya jurnalis, setelah mereka pensiun, kemudian mereka mengeksplor dirinya ke dunia kepenulisan. Itu karena ini jenjang. Jenjang dengan tetap merawat talenta. Tema-tema apa aja yang menarik selama ini, yang dominan? Ya, menarik saya gini, saya cenderung menyebutkan atau membawa bendera dengan nama sastra etnik. Oh, sastra etnik. Iya. Etnik itu kebudayaan. Iya. Jadi sastra yang berakar pada budaya masing-masing. Jadi kudune sebutannya itu begini tuh Mas. Sastra etnik Jawa. Oh. Sastra etnik Bali. Oh iya. Sastra etnik Sunda, Batak, dan seterusnya. Itu kudune sebutannya begitu. Iya. Jadi ini menurut saya. Jadi bukan sastra Jawa, bukan sastra etnik Sunda. Dalam arti luas lah ya. Betul. Kekayaan budaya. Iya. Karena sampai saat ini kan ya kita tahu bahwa kalau bicara sastra tentu saja kita harus bicara tentang bahasa lokalnya. Iya. Nah ini yang harus digarap, diperjuangkan. Bahasa lokal ini. Bahasa lokal. Iya. Kan dari sekian banyak bahasa daerah menurut itu sekian 746 bahasa daerah, sekarang ini jumlahnya kan makin sedikit makin menyusut. Iya, apresiasinya juga makin menipis gitu. Iya. Makin menipis. Kemudian kita dengan bangga, ya amit sewu, mohon maaf, kita akhirnya dengan bangga berbahasa Arab, kita berbahasa Inggris, kita berbahasa etnik Turki dan seterusnya, gitu. Iya. Sementara bahasa etnik dari akar kebudayaan kita ini lali. Tuh. Ada komunitas ini Mas ya? Bikin komunitas sastra etnik. Oh, sastra etnik. Respon publik gimana Mas? Banyak yang terlibat di. Kan begini juga, kalau sambutan bagus teman-teman, apakah itu karena kenapa saya dengan banyak teman yang lain itu kan kerap mengadakan acara di Taman Budaya Jogja, di Taman Budaya Solo, di Bandung, macam-macam lah. Dengan label tetap bendera sastra etnik. Nah, dengan pagelaran, dengan pembacaan, dengan pembuatan buku-buku, termasuk yang dilakukan teman-teman di Warimas ini, itu kan kita memperjuangkan bahasa etnik kita dengan cara kita sendiri. Jadi seperti itu. Tuh. Udah berapa buku yang diterbitkan dari aktivitas ini?
Komunitas sastra etnik terakhir kami menerbitkan itu seri buku Wanudyo. Judulnya Wanudyo. Wanudyo, perempuan. Iya. Itu Wanudyo satu itu tahun 99. Wanudyo 2 tahun 2000. Wanudyo 3 2001. Nah, terus kemudian ketabrak pandemi, Mas. Iya. Tiarap kabeh. Iya. Tiarap semua. Anunya. Jadi itu melibatkan, ya terus terang saya memanfaatkan medsos. Oh, medsos. Untuk mengajak teman-teman itu untuk mengumpulkan karyanya dalam bentuk sastra etnik Jawa. Nah, kemudian kita buat buku, kita patungan biayanya, kemudian launchingnya kita bikin di Semarang, di Jogja, sama di roadshow ya? Enggak. Temporer gitu? Iya. Temporer. Teman-teman dapat apa dari kegiatan ini? Pengalaman apa? Atau perenungan atau apa? Iya. Di antaranya tentu saja semakin menebalkan kecintaan kita kepada bahasa etnik kita sendiri. Itu karena menulis puisi atau geguritan dalam bentuk geguritan itu, puisi itu tidak gampang. Iya. Itu tidak gampang. Jadi akhirnya membuat teman-teman ini lebih bersemangat. Teman-teman juga yang hadir ketika kita launching itu juga semakin mereka punya kesadaran untuk kita terus menggunakan bahasa etnik kita masing-masing. Dalam pengumpulan materi yang dibukukan, apakah ada proses editing? Oh, ada. Ada ya? Ada. Jadi ada, ya? Di tiap buku saya mengundang seorang editor. Bukan saya. Iya. Tapi saya mengundang seorang teman. Dari 3 buku itu editornya berbeda-beda. Oh iya. Yang saya maksudkan editing itu kekaryaan ini juga perlu dilakukan. Tetapi tetap sebagai editor kita tidak merubah banyak. Tidak merubah konstruksi, tidak merubah alur, tidak merubah. Paling yang kita coba benahi, tata itu terutama adalah pada diksi. Diksi. Ya, diksi satu, kemudian ya mungkin sedikit menambahi metafora. Tapi keseluruhan ini strukturnya, konstruksinya nggak berubah. Tidak boleh dirubah. Batasannya editor di situ. Itu. Kemudian pengantar buku dalam tiap buku itu juga berbeda. Oh, berbeda. Ya. Berbeda. Jadi saya pernah meminta ditulis pengantarnya itu oleh Sunardian Wirodono. Kemudian saya minta pengantarnya ditulis oleh almarhum Mas Agus Prof. Undip Semarang. Kemudian ada juga dari Mas Farouk. Mas Farouk. Kemudian Mas Afrinus Salam. Kemudian dari Solo. Beda-beda. Beda-beda. Harapannya apa? Harapannya agar masing-masing pengantar buku itu memberikan catatan-catatan kritis tentang perkembangan sastra etnik Jawa dalam pengamatan beliau. Kemudian diakselerasikan dengan materi yang ada di buku. Termasuk Mas Suminto Sayuti misalnya kayak gitu. Saya mohon untuk mau menulis pengantarnya. Sangat berpengaruh ya pengantar itu pada proses kemudian ya. Menurut saya amat berpengaruh. Amat berpengaruh. Anggap saja kayak begini, Mas Prof. Suminto Sayuti, guru besar di UNJ Jogja, Universitas Negeri Jogja ya. Memang kompetensi dia adalah di sastra kan.
Nah, catatan-catatan kemudian dalam pengantar itu yang kemudian akan bisa memacu teman-teman yang lain untuk memperbarui diri berikutnya. Oh iya, iya. Itu. Berpijak dari pikiran-pikiran. Iya. Ya. Iya. Juga yang dilakukan Mas Faruk, juga yang dilakukan Aprinus Salam dan sebagainya. Artinya kelihatan ya progresnya ya. Iya. Kelihatan. Iya. Dan memang menurut sebagai pemprakarsa, pertama saya memfilter memfilter artinya tidak semua penulis. Paling tidak saya punya catatan tentang penulis ini memiliki kesigapan, misalnya gitu. Saya melakukan filter penulis sehingga buku ini hanya memang yang terundang, bukan terbuka secara umum ya, terundang ya, karena mereka udah masuk kategori lah. Iya. Masuk kategori. Jadi sebaiknya memang pemrakarsa buku itu melakukan selektivitas sejak awal terhadap penulis. yang akan dimintai karyanya. Temanya udah ditetapkan ya, tema besarnya ini. Iya, tema besarnya hanya Wanudya. Perempuan. Gitu. Kenapa memilih tema perempuan? Yeah. Apa artinya? Seberapa pentingnya? Iya. Ada memang yang kemudian kenapa kalau hanya perempuan toh, penulis perempuan toh dan sebagainya. Ya secara filosofi perempuan, ibu, wedok, ini bahasa ibu. Ibulah yang pertama harus mengajari putra-putrinya untuk berbahasa, mengenalkan bahasa, mengenalkan huruf dan seterusnya. Iya. Itu apa dasar pikirannya ya? Dasar pikirannya. Itu. Tidak sekadar romantisme ya, bukan. Ada nilai-nilai yang ditawarkan di situ ya. Oh iya Mas, saya pikir begitu. Jadi sebuah buku sebaiknya memang memiliki nilai filosofi, historis seperti itu. Bukan hanya soal tematik. Iya. Bukan sekedar kekenesan ungkapan ya. Iya. Atau barangkali apa itu klangenan. Iya. Tidak boleh seperti itu. Buku harus memiliki perspektif depan. Itu yang seperti yang dilakukan teman-teman Warumas ini dengan menerbitkan buku ini. Warumas itu wartawan usia mas. Wartawan usia Warumas dikira Warudoyong ya. Warudaya ya. Itu. Iya. Jadi ia punya perspektif, katakanlah di tengah kondisi kayak begini, kemudian memunculkan ide untuk bagaimana menulis tentang Indonesia misalnya kayak gitu. Dan itu menurut saya tidak di kondisi seperti sekarang ini sangat sulit. Benar. Kenapa? Karena format kita sudah tiap hari teracuni oleh banyak mazhab, banyak doktrin, banyak macam-macam itu, sehingga ketika kita harus kembali menulis tentang Indonesia sendiri itu bukan masalah yang mudah. Bukan masalah mudah. Ke depan apa yang obsesi apa yang Anda ingin terjemahkan? Apa ya Mas? Kan bagi seorang pemikir seperti Anda ini kan nggak ada waktu untuk tidak berpikir gitu. Untuk tidak berpikir karena memang di wilayah pemikiran ya. Tetapi kan begini, gagasan program-program atau apa. Iya, tetapi kan juga harus kita tahu Mas, kita ini makin lama makin berumur. Jadi makanya pun ya kalau saya sekarang ini ya empan papan, empan panggonan, empan kahanan. Sadar wayah. Iya. Sadar waktu. Gitu. Kita punya titik mangsa masing-masing. Gitu. Bukan kayak kalau kita
pengennya kan masih macam-macam ya Mas ya, Iya. gitu loh. Seperti tadi Mas Rakim ngendiko, ini bisa dibentuk, disetting, dibuat sebuah pagelaran yang heroik, betul. Gua sepakat itu. Nah, tetapi terus kemudian November, iya saya setuju November daripada Hari Ibu gitu. Tetapi kan akhirnya kita harus melihat ya kondisi. iya, Kondisi. kita ini masih mampu Iya. enggak? Iya. Non sewu seperti di Bojonegoro ya. 3 tahun terakhir ini saya sudah menyatakan mengundurkan diri di Bojonegoro. Betul? Jenuh. Bukan. Agar adik-adik Ada regenerasi gitu. sekarang yang maju dan harus maju. Ya saya sebut misalnya Mas Heri Abdi Gusti, Mas Gampang Prawoto, ada Mas Sigro, itu loh sekarang yang bergerak. Iya. Betul, saya Estafet ini harus berjalan ya. Dan itu adalah kerelaan, kesadaran dari orang-orang tua Oh, ya. untuk melepaskan diri. Iya. Bukan ini bukan soal pongah ya. Ini Bukan nggak power pongah. syndrome ini. Ya. Bukan. Itu, tapi kerelaan memang. Aku wes kudune sekarang ini kan. Iya. Lengser. Sekarang Ya, Bojonegoro makanya banyak digarap oleh teman-teman muda itu Ya, tadi. bagus. Gitu. Meskipun ya masih ya tiap orang punya persepsi, punya kreasi, punya format apa-apa itu proses saja. Iya. Proses saja, Iya. proses saja. Kita rela lah. Iya, harus rela. Harus rela. Iya, itu kawah bagi teman-teman untuk menjadi lebih matang. Iya. Itu. Iya. Makanya. Iya. Saya pikir juga kayak begitu, jadi lego lilo, jadi kayak gitu. Iya. Ya oke Mas Ari, makasih atas obrolannya yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ari dari Bojonegoro ketemu orang Nganjuk aduh, bisa apa ya mewarnai jagat pemikiran yang berkembang di altar kesenian masa kini. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum. Iya. Salam seger waras, selamat selawas.